Taufik Lahat sudah kelihatan ini. Pak Taufik. Alhamdulillah Pak Nur Yasin. Garut petang. Pak Haji Nur Yasin, alhamdulillah sudah siap Pak. Waduh. Kita bersama tim ini Pak, mengikuti meetingnya bersama tim, meskipun satu device. Ya. Benar. Ini posisi di Jakarta hujan dan mendung. Hampir kurang menang. Itu bilang sini wahnya lagi gemuruh ini hujannya. Kan terlihat karena videonya kan tidak main kan. Itu bisa protes. Sumenep, Madura hujan air. Kalau hujan duit lah saya langsung. Ya, Kalimantan Tengah cerah berawan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cair. Alhamdulillah. Iya. Habis hujan, cair. Bahagia semua ini. CKT. Iya. Alhamdulillah ternyata hujan juga menyertai kita, Bapak Ibu. Amin. Tinggal pemberkasan yang agak lumayan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Telepon nggak assalamualaikum. Iya. Sementara. Kirain telepon. Tekopain salam ya. Oh iya. Langsung iya makin ini apa? Ya. Sulit mengelola. Tapi non suka tinggi ya ekonomi. Islam mana? Pika. TSD. Loh, Mana kok? Oh, terima. Dapat S kita di bawah. hadir. Hadir. Stay Mangga kah? Usmani dulu, service. Yai. Kelihatan. Iya. Tim kita terlepas dari macam yang buahin apa OP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai P itu. Ini kan UPK kan berarti kan yang kegiatan keseluruhan. Iya, keseluruhan ya. Keseluruhan jadi nanti. Itu semuanya jadi ada kanan yang di atas. Termasuk Iya. kwitansi. Yang penting ada itu tuh. Komputernya orang yang HP. Ada yang Mohon itu kan di unmute Bapak Ibu. Kita akan mulai. kelihatan. Ya, Bu Hendra itu. Betul ya. Bu Hendra itu kan benarnya kasih masa Bu Masra. Tapi anggotanya Mas Dani. Oh gitu aja ya. Daripada kita ubah. Iya. Linknya masih sama. Itu ada di grup yang itu Pak. Ini makanya apa laptopnya yang dia punya apa kameranya perlu di servis. Nah, dia jarang ketemu beliau.
Semua orangnya sinyal kapan? Sampai pada baru 21 dan 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini udah pada gabung semua ya, Ibu. Baik, kita akan mulai dengan teknis bantuan sarana prasarana KI tahun 2021. Mungkin dari 200 PT KIS penerima bantuan yang sudah terkenal sama saya ya, Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang belum. Perkenalkan sebelumnya, saya adalah Otisya Arinindya, seperti person yang ada di surat pengumuman yang beredar adalah sarana PT KIS. Alhamdulillah pada tahun 2021 bantuan sarana prasarana kembali hadir di tengah kita. Jadi kita Kementerian Agama dalam hal ini bisa hadir di tengah kampus Bapak. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai acara bimbingan teknis bantuan sarana PT KI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasubdit Sarana Prasarana, Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Bapak Ruhman Basori. Yang kami hormati Bapak Amir Kemahasiswaan. Mas Dandi bilang, Mas Dandi untuk tanggal 15 1 minggu lewat baru masukkan ya. Kebijakan sarana prasarana PT KI, teman-teman subdit, Bapak Ibu sarana prasarana PT KI tahun 2020, Sekretaris Koper wilayah di seluruh Indonesia. Bu Otis, kita berhenti dulu aja kalau Bapak-Bapak Ibu belum siap untuk mengikuti ini. Siap. Seandainya belum siap berarti tidak mematikan mikrofon. Kalau masih ngobrol dengan yang lain, ya biarin aja suruh tidak ikut rapat ini. Nanti nggak efektif kita. Ini Mas, sudah mulai pada hilang-hilang semua orang-orang saya lihat mulai. Mohon Bapak Ibu untuk bisa mematikan speaker atau di-unmute speakernya Bapak Ibu. Wah, ini cara-cara bahaya. Padahal Bapak pakai songkos. Mungkin langsung dari hostnya aja langsung Ya, bisa di-unmute. dari hostnya aja. Jadi biar yang lain yang nggak bisa unmute mungkin bisa langsung di unmute dari adminnya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita mulai lagi, kita lanjutkan. Yang terhormat Bapak Ruhman Basori dalam hal ini sebagai Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan. Yang terhormat Bapak Amir Kuba sebagai Kasih Kemahasiswaan. Yang terhormat Bapak Nur Yasin sebagai Analis Kebijakan PT KI. Juga teman-teman Subdit Sarana Prasarana yang bergabung di dalam Zoom ini dan para sekretaris Kopertais seluruh Indonesia dari 1 sampai dengan 15 dan penerima bantuan sarana prasarana. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam Zoom ini dengan persiapan pelaksanaan bantuan sarana prasarana PT KI tahun 2021.
seperti kita ketahui telah 2020 bantuan Sarpras tidak ada, tahun ini baru ada. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita sama-sama mendengar dari Bapak Kasubdit, Bapak Ruhman Basori terkait bantuan sarana prasarana PT KAI. Kepada Pak Ruhman. Kalau boleh usul, mohon kegiatan ini direcord supaya nanti kalau kami membutuhkan sesuatu, nanti kami bisa memutar balik. Itu, terima kasih. Mas Samsudin, mohon di-mute, Pak. Siap. Ya, baik Pak Ruhman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka majmu'iha bi bayani dukain wa khirsin wastibarin wa pulhotin wa irsadu ustadin wa tulis zamani amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Pak Direktur, semoga bisa hadir di momen penting ini untuk sosialisasi atau bimbingan teknis penerima bantuan Sarpras PT KIS tahun 2021. Pak Buatis Sia Arindia kasih Sarpras PT KIS, kemudian Pak Amiruddin Kuba kasih Sarpras Kemahasiswaan, Pak Nur Yasin jabatan fungsional tertentu yaitu bidang Sarpras PT KIN, yang juga para staf CFT, Subdit Sarpras dan Kemahasiswaan yang hadir. Ada Bu Lia, ada Pak Syarif, ada Pak Asikin, ada Pak Jazuli, dan teman-teman yang bergabung. Juga para pimpinan perguruan tinggi yang hadir atau yang mewakili dari yang sudah kami undang, yaitu kalau menurut daftar tahun ini ada 200 PT KIS yang beruntung atau mendapatkan kepercayaan dari Direktorat PT KAI untuk mendapatkan beasiswa, mendapatkan bantuan Sarpras PT KIS ini. Pertama, atas nama Kementerian Agama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu telah hadir di Zoom ini untuk mengikuti bimbingan teknis. Yang kedua, saya ucapkan selamat di antara 800-an PT KIS, sahabat-sahabat atau saudara-saudara adalah termasuk yang beruntung. Di tengah negara tidak begitu banyak bantuan yang ada di PT KIS. Perlu Bapak Ibu ketahui, bantuan PT KIS timbul tenggelam. Artinya pada saat itu kita menganggarkan yang cukup banyak dan selalu kita anggarkan banyak usulan dari kami. Namun demikian setiap tahun pasti ada namanya refocusing. Untuk apalagi dalam 2 tahun terakhir ini 2019, 2020 bahkan di 2021 ini adalah refocusing untuk penanganan COVID-19. Bahkan nyaris tahun 2021 ini tidak ada bantuan Sarpras PT KIS. Nah, tapi karena mungkin doa Bapak Ibu semuanya dari seluruh penjuru negeri, terutama dari PT KIS ini, alhamdulillah tahun ini kembali angka yang tadinya mau direfocusing ditiadakan. Namun demikian jumlah nominalnya yang berkurang. Pada awalnya kita masing-masing perguruan tinggi bisa membantu 200 juta ya Bu Otis ya. Tapi saat ini tinggal sisanya yaitu baru atau tinggal sekitar satu lokasi hanya tinggal 100 juta rupiah, sehingga dengan demikian bantuan kita itu belum bisa memuaskan teman-teman. Kemarin saya ditanya beberapa kali, adakah bantuan yang 1 miliar untuk PT KIS? Saya bilang
mungkin negara kita kalau sudah maju betul, duitnya banyak, utangnya berkurang, baru dapat 1 miliar. Kalau selama ini belum, ya mungkin di negara tetangga dulu ya, kita dapat bantuan yang cukup banyak itu. Karena itu, mau tidak mau, pertama, bantuan yang ada dijalankan dengan baik, disyukuri dengan baik, tidak perlu berpikir yang aneh-aneh, kita terima dulu ada 100 juta rupiah. Ini yang pertama. 100 juta rupiah bulat. Tidak ada pengurangannya apapun. Sekali lagi ya, Bapak Ibu nanti akan masuk ditransfer rekening ke Bapak Ibu 100 bulat. 100 berarti nolnya 3. Kalau juta berarti nolnya 6. 100000006. Kalau miliar tambahin nol sendiri kalau ingin dapat miliar. Selesai ya. Itu jadi pertama Bapak Ibu harus menyatakan rasa syukurnya dengan cara mengelola, menjalankan kegiatan bantuan ini walaupun tidak sesuai dengan harapan atau belum sesuai dengan hati Bapak Ibu semuanya, ini yang ada. Ini pertama. Yang kedua perihal yang dapat. Yang dapat ini kok ada di antara teman-teman ini kok, loh saya ini kok merasa kurang syaratnya begini-begini, saya sudah penuh kok nggak dapat. Nah, ini namanya rezeki. Rezeki itu bisa saja doa Bapak Ibu yang luar biasa, maka Bapak Ibu dapat. Sudah sesuai syarat-syarat, sudah sesuai aturan, tapi nggak dapat, belum rezekinya. Nah, yang nggak disangka kok malah aku dapat. Ah, berarti Bapak Ibu mungkin karena kebaikan para muassis, didukung oleh ada yang dibawa DPR, ada yang dibawa pejabat, ada yang Pak Nur Yasin atau Bu Otis jalan-jalan kemana kok ketemu. Oh ini saya ingat ini ada yang mengkhawatirkan gentengnya bocor, maka ada yang begitu. Jadi Bapak Ibu dapatnya bantuan itu murni bukan semata-mata karena kemampuan diri, tapi juga kebaikan orang lain. Karenanya itu yang perlu disyukuri. Jadi bagi yang belum, terutama yang ikut marah-marah ke WA saya ya, saya mohon maaf karena kita tidak bisa atau belum bisa memberikan bantuan yang luar biasa banyaknya kepada Bapak Ibu. Inginnya sih 800 semua dapat ya Bu ya. Apa daya kita baru punya duit sedikit itu, tapi tahun depan sepertinya tambahan ya Bu Otis ya, tambahan ya lumayan lah nanti tahun depan. Amin. Banyak lagi PT KIS yang ingin mendapatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu bertanya, nggak usah ditanya-tanya, aku kok kayaknya kurang kok dapat, yaitu berarti sampai dibantu oleh doa-doa, oleh bantuan muassis yang kemudian memperhatikan sampean. Saya juga nggak tahu ada yang protes, loh saya ini kok perguruan tinggi baru kok dapat, ya nggak apa-apa, nggak ada aturan, memang perguruan tinggi baru tidak dapat, nggak boleh. Nah makanya kemudian boleh saja, yang penting sudah terdaftar. Saya tadi penjelasan dari Pak Direktur, Pak ini ada yang komplain tentang sudah terakreditasi. Sejatinya dalam aturan hari ini perguruan tinggi yang sudah terdaftar itu sudah memiliki terakreditasi minimal. Begitu dia dapat, sepertinya BANPT sudah mengiyakan bahwa itu namanya terakreditasi minimal. Jadi saya tadi tambah pede saya, oh berarti tidak salah. Karena kita tadi berkat doa, berkat perjuangan para muassis, kawan panjenengan banyak, kadang-kadang ada yang dari Senayan, kadang-kadang ada yang dari orang lewat, lihat perguruan tinggi sampean kasihan, ada yang sampean punya kawan lulusan mana, lah itu memperjuangkan teman-teman. Apakah itu salah? Benar semua. Yang tidak benar adalah tidak mengajukan kok dapat itu loh. Nah, tapi itu pun salah, sangat mungkin. Tadinya nggak mengajukan, kok ada orang baik, akhirnya saya telepon, Pak Jazuli telepon itu, suruh daftar dan memperbaiki syarat-syaratnya. Nah, sangat mungkin begitu. Nah, ini pokoknya kami dari Direktorat sudah ada 200 yang. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah ini ngapain? Apakah Bapak-Bapak hanya bangga dengan Alhamdulillah SK-nya sudah lahir? Enggak cukup itu. Kalau kayak gitu, kapan menikmati di transfernya? Nah, ini hari ini yang dijelaskan Bu Otis. 1 misalkan ya, sampai tanggal 1 November nanti Bapak Ibu semuanya harus melengkapi persyaratan pencairan. Nih di poin 4 ini di surat itu sudah sangat jelas itu.
PT KIS penerima bantuan Sarpras mengirimkan data dan berkas pencairan bantuan melalui HTTPS://2 ada anunya Sarpras PT KIS ini nanti dikirim ke situ. Nah, suratnya sudah ada tuh. Adapun berkasnya satu yang diperlu Bapak Ibu lakukan. A. Rencana anggaran biaya RAB 100 juta. Kalau Bapak meneruskan pembangunan berarti RAB meneruskan pembangunan. Kalau Bapak dipakai untuk rehab berarti RAB untuk 100 juta untuk rehab. Kalau Bapak pembeli sarana pembelajaran untuk IT mendukung proses pembelajaran itu juga RAB-nya senilai itu. Silakan milih opsinya di mana. Yang B, perjanjian kerjasama PKS. Saya diprotes orang PKB, makanya saya tulis ya PKB aja kalau gitu. Perjanjian kerja bersama. Nah, tinggal nambahin bernya itu. Jadi kalau orang PKB protes ya tinggal perjanjian kerja bersama. Yang saya jadwal pelaksanaan bantuan. Jadi kira-kira pelaksanaan bantuan itu dari mulai perencanaannya, kemudian pelaksanaan bantuannya kapan, selama maksimal 30 hari Bapak Ibu menjalankan bantuan ini setelah duit diterima. Kalau misalkan nanti duitnya diterima di tanggal 20 November, berarti hitungannya 20 sampai tanggal 20 Desember. Berarti untuk pencairannya. Kwitansi pencairan dana bantuan. Jadi nanti ya setelah dana bantuan itu diterima nanti ada bawahnya ada nanti dijelaskan secara detail oleh Bu Otis. Kerangka acuan kerja KAK. Ternyata duit 100 saja kok berat ya. Ya inilah duit negara, Pak. Kalau sampai tidak ingin berat-berat ya duitnya sendiri. Jual padi, jual sawah enak. Nah ini karena duit negara 100 juta ini ternyata jelimet niatannya. Terakhir SK untuk pengelola keuangan dan kegiatan panjenengan bikin panitia. Panitia SK-nya itu di SK-kan oleh rektor atau ketua sekolah tinggi. Nah, nanti berkas itu ditunggu paling akhir tanggal 1 November. Nah, untuk apa? Supaya Bapak Ibu menjalankan bantuan itu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat guna. Nah, jangan kalau bisa jangan untuk ngasih honor, ya, jangan untuk ngasih honor. Honornya dari mana? Ya sama mikir sendiri. Nah, mikir sendiri untuk ini sudah sedikit untuk honor habis nanti. Dan juga Bapak Ibu tidak perlu lelang karena ini dana swakelola. Bantuan ya Bu Otis ya, tidak perlu lelang. Berarti kalau sampai nanti lelang itu repot lagi, duitnya habis itu lelang. Jadi nanti boleh Bapak Ibu karena di bawah 200 silakan Bapak, apalagi itu blok grant sifatnya itu Bapak Ibu gunakan dengan baik. Yang penting ada kwitansi pengeluarannya bisa dipertanggungjawabkan dan nun sewu aspek manfaat dan kualitasnya. Jangan sampai asal beli tapi kualitasnya tidak bagus, asal bangun kualitasnya tidak bagus. Saya sih percaya selama saya jadi pegawai Kementerian Agama, baik pada saat saya di Direktorat Pesantren, Direktorat Madrasah, dan hari ini di Direktorat PTKI, biasanya swasta itu dibantu 100 bisa jadi 1 miliar. Dibantu 1 miliar jadi 10 miliar. Maksudnya apa? Nilai proyeknya atau nilai bangunannya. Nah, karenanya saya senang sekali. Tapi jangan seperti tahun lalu ya Bu Otis ya. Sudah dikasih duit tidak dipakai. Sudah 5 bulan akhirnya ada pemeriksaan. Duitnya nggak dipakai. Saya bilang mestinya yang begini-begini nggak perlu dapat bantuan. Tapi kok kenapa mengajuin? Nah ini, jadi tolong Bapak Ibu yang sudah merasa kaya, sudah merasa nggak perlu, jangan ngajuin bantuan. Karena tadi malah merepotkan kita, sudah dapatnya sedikit malah gede. Tapi ada yang bilang sama saya, Pak, yang penting sampean bantu deh. Karena kalau perguruan tinggi saya dibantu dari kementerian berarti ada pengakuan ke kami oleh kementerian. Ya Allah, ada yang niatnya juga begitu. Jadi sebetulnya dia nggak butuh duit Pak, ternyata Pak. Dia hanya ingin dapat bantuan dari Kemenak gitu aja. Nilainya seberapapun itu. Aduh, ada juga ya orang begini. Ya tapi ya kita ikuti semuanya terhadap orang-orang seperti itu. Terakhir, nanti segala hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan bisa diselesaikan oleh Bu Otis, Pak Amir, Pak Nur Yasin, juga Pak Jazuli, juga teman-teman saya di Disubis. Sekali lagi, tolong kawal dengan baik. Tidak ada kawan-kawan saya dari kementerian
mulai saya, Bu Otis, Pak Direktur, Dirjen, Direktur, semuanya tidak ada yang ingin memanfaatkan bantuan ini, alias sampean-sampean saya haramkan untuk memberikan sesuatu kepada kami dalam bentuk tadi, wah ini ucapan terima kasih ini boleh. Tapi kalau mau ngasih sih nggak apa-apa. Tetapi saya tidak merekomendir sampai itu ngada-ngadain, akhirnya bantuannya jadi nggak jadi. Yang mau jadi satu lokal sampai wah duitnya eber kemana-mana tinggal 60 juta. Aduh. Jadi saya dan tim tidak ada hubungan soal potong-memotong. Tidak ada ya. Ini tegaskan juga untuk teman-teman juga udah paham. Anak-anak buah saya ini juga sama. Tidak ada soal potong-memotong bantuan. Jadi kalau nanti ada orang datang ke panjenengan untuk orang pusat, berarti namanya pembohong. Nah, kalau nanti ada ngomong untuk orang pusat 10%. 10% dari 100 juta berapa? Pak Nur Yasin? 100.000 ya? Juta, Pak. Apa? 10 juta. 10 juta. 10 juta. Loh, 10 juta untuk orang pusat. Loh, bawahnya pusat berapa? Nah, repot lagi nanti pembagiannya. Buasa pusat, bawah lutut berapa? Jadi tidak habis, Pak. Kalau begitu habis. Halo? Iya, habis, Pak, kalau dipotong. Saya tegaskan, Bu Otis, Pak Nur Yasin, Pak Amir, Pak Jazuli, dan kawan-kawan termasuk saya, tidak ada dana untuk orang pusat. Ya, ini bohong kalau ngomong orang pusat, maksudnya Kementerian Agama. Kementerian Agama harus lebih menjadi teladan, harus menjadi ini. Itu dari dulu, tidak hanya hari ini. Bapak Ibu yang dapat berdapat, saya tegaskan tidak ada dana potong-memotong untuk orang pusat ataupun bisaroh. Nah, bisaroh ya. Nah. Tapi kalau ada kemarin orang datang bawa asinan ke tempat saya tolak. Ya saya makan aja lah. Masa tak tolak itu. Asinan dari Bogor saya terima. Ini diterima nggak Bu Pak Rohman? Ya terima saja asinan, makan aja. Nanti minta ikhlasnya gitu. Orang tahu bahwa asinan masuk ditolak. Tapi kalau Bapak Ibu mempertanyakan apa benar ini untuk Bu Otis, untuk Pak Nur Yasin, nah, nggak ada. Jalankan dengan baik, dengan jujur. Saya akan datang ke situ kok, lihat bangunannya bagus, wah hebat ini. Sangat mungkin kalau panjenengan dibantu 100 kok jadi 300, 400, tahun depan bisa kita. Jadi nanti kalau ada kampus kok dibantu 100 kok nilai proyeknya menjadi 500, menjadi 1 miliar, tahun depan tolong dicatat. Sangat mungkin berpotensi untuk terjadi. Tetapi sebaliknya, kalau tahun ini 100 kok nggak jadi apa-apa, malah menjadi ribut di ini, berarti mendaftar untuk tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Sudah Pak Direktur bergabung. Dari saya cukup sekian sekedar pengantar, nanti nasihat-nasihat penting dari Pak Direktur Prof. Suyitno sangat penting untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama. Assalamualaikum Prof. Yitno. Kita sama-sama akan mendengarkan arahan dari Direktur PTKI, Bapak Profesor Suyitno. Ini persilakan, Prof. Halo, Assalamualaikum, Prof. Jumlah penerima 200. Coba dibuka Mas Juli. Itu masih di mute. Oke. Monggo, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du.
Yang saya hormati Pak Kasubdit, Sarpras, dan Kemahasiswaan. Yang saya hormati Bu Kasih, Bu Otisia, dan semua kawan-kawan di Direktorat yang juga bergabung. Yang saya hormati seluruh pimpinan PT KIS yang bergabung di Zoom ini. Tentu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sengaja tanya Pak Ruman dulu sebelum saya menyampaikan arahan. Ini di partisipan jumlahnya 295 orang. Saya tahu karena jumlah penerima bantuan cuma 200, artinya ada 96 lebih orang yang juga mungkin masing-masing PT KIS yang bergabung ya, dari satu orang. Saya khawatirkan itu yang belum dapat bantuan ikut bergabung kan kasihan gitu ya. Nah, ini konteksnya kan untuk yang sudah, ada Pak Nur Yasin juga ya. Jadi ini penting karena beberapa hal ya. Pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan semua kita selalu sehat sehingga terus dapat melaksanakan tugas-tugas penting kita sebagai akademisi, sebagai dosen, sebagai pengelola PT KIS sehingga semakin meneguhkan kemajuan PT KI yang sama-sama kita kelola. Mari kita sampaikan salam dan cita kita kepada Baginda Nabi Muhammadin SAW. Kita semua senantiasa istiqamah fi ihya sunnah dan insyaallah kelaknya dapat syafaat yang berkiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang sudah disampaikan Pak Ruman bahwa bantuan PT KIS dalam bentuk Sarpras ini memang sengaja dilakukan oleh pemerintah dalam Kementerian Agama lewat Direktorat Diktis, mengingat memang kita tahu semua pada masa COVID hampir semua institusi termasuk PT KIS juga terkena dampak. Sehingga Gus Menteri mewanti-wanti saya agar pemerintah bisa hadir sekecil apapun bantuannya harus berdampak. Nah, makanya lalu kemudian di Direktorat dengan segala ikhtiar di mana kita masih pada saat yang tidak mudah secara ekonomi, secara anggaran, kemudian kita harus melakukan upaya maksimal, upaya ikhtiar yang maksimal untuk memberikan afirmasi kepada PT KIS yang kebetulan tahun ini mendapatkan kesempatan 200 yang Bapak Ibu semua yang bergabung di Zoom ini. Memang angka itu tidak terlalu besar, tapi tentu jauh lebih besar dibanding dengan ketika tidak dapat sama sekali. Jadi ngukurnya itu harus begitu. Karena itu berpikirnya harus syukur. Alhamdulillah dibanding jumlah PT KIS kita yang 800-an kurang lebih, tentu ini kan baru berapa? Seperempatnya ya. Seperempatnya. Jadi taruhnya 400, ini baru seperempat. Tapi alhamdulillah seperempat itu banyak Pak. Jadi banyak dilihat dibanding tidak sama sekali. Nah, karena itu harus patut disyukuri, kawan-kawan harus mensyukurinya, kehadiran pemerintah menyapa dan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada PT KIS kita, meskipun tadi jumlahnya belum sepenuhnya bisa terjangkau semuanya. Dan yang kedua, bentuk syukur itu harus juga ditandai dengan komitmen kita, menggunakan anggaran sesuai juknis yang tadi sudah disampaikan Pak Ruhman. Rambu-rambu juknis itu jangan sampai kemudian kita lupa, karena itu menjadi guideline ketika nanti kita diperiksa oleh auditor, oleh BPK, oleh inspektorat. Dan kalau ada apa-apa, tentu selain Bapak sebagai penyelenggara, sebagai penerima bantuan, itu yang juga harus akan diperiksa kita-kita yang di kementerian, dari mulai Bu Otis, Pak Ruhman, Pak Nurza, semua diperiksa. Dan karena itu jangan sampai kita disibukkan yang hal-hal seperti itu, supaya kedepannya kita bisa menginisiasi program-program lain lagi yang lebih inovatif. Nah, kalau hari-harinya dihabiskan waktunya diperiksa sana-sini, padahal yang memakai anggaran Bapak Ibu kan tentu kami yang Bapak Ibu yang menikmati, kami yang susah kan gitu. Itu jangan sampai terjadi ya. Jadi jangan sampai bahagia di atas penderitaan orang lain. Jadi kami yang menderita, Anda yang bahagia itu kan itu nggak adil namanya. Kita sudah berupaya maksimal memperjuangkan, menganggarkan, bahkan mempertahankan anggaran Bapak semua. Jadi setelah kami berjuang mengusulkan dan menganggarkan itu, tugas kami berikutnya yang tidak kalah pentingnya mempertahankan. Mengapa dipertahankan Pak? Karena kalau tidak dipertahankan, anggaran itu hilang direfocusing. Direfocusing itu maksudnya untuk efisiensi kepentingan COVID. Nah, alhamdulillahnya kita masih mampu mempertahankan anggaran ini sehingga selamat dari rencana refocusing.
Karena memang kemarin waktu kita sedang kebijakan refocusing besar-besaran, ini termasuk sasaran refocusing. Nah, karena doa Bapak Ibu semua, insya Allah maka terselamatkan. Maka mempertahankan anggaran itu juga sebagai sebuah usaha yang tersendiri. Jadi kalau orang jihadnya jihad, makanya jihad itu termasuk mempertahankan anggaran juga jihad barangkali ya, karena ini menyangkut masa depannya PT KIS ya. Jihad-jihad kami di kantor tentu adalah kalau orang nanya rojakna min jihadil azhar ila jihadil akbar, jihadil akbar kami itu ya ini salah satunya memperjuangkan, mempertahankan anggaran untuk memastikan agar Bapak Ibu tetap bisa mendapat afirmasi. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan setelah kita melaksanakan dengan baik sesuai dengan juknis, yang tidak kalah pentingnya mempertanggungjawabkan secara administratif. Nah, juknis itu kan sudah dibuat sedemikian longgar, artinya kalau memang sejak awal di proposalnya dulu dirancang untuk perbaikan entah ruang kelas atau apapun yang menyangkut menunjang pembelajaran atau perkuliahan, maka sesuaikan dengan proposalnya itu. Atau mungkin untuk penguatan pembelajaran IT ya, itu juga bisa jadi untuk konteks itu sepanjang sesuai dengan juknis. Jadi rambu-rambu juknis itu yang harus menjadi guideline-nya, menjadi prototipe yang kita tidak boleh keluar dari konteks juknis. Dan tadi sekali lagi yang terakhir, jangan lupa pertanggungjawabannya itu adalah pertanggungjawaban administratif yang nantinya akan menjadi concern-nya para auditor memeriksa. Memang mungkin Bapak Ibu anggaran cuma 100 kayak meriksa ini repot. 100 itu kan untuk satu lembaga. Bapak Ibu kali kan kalau 200 itu berapa? Kan miliaran. Nah, itu masalahnya miliarannya itu. Jadi kelihatannya cuma 100 untuk satu lembaga. Tapi masalahnya 100 kali 200 lembaga. 20 miliar. Nah, jadi kalau itu diberitakan terjadi penyimpangan, orang nyebutnya bukan 100 yang ada di salah satu PT KIS, tapi 20 miliar yang ada di direktorat. Beritanya kan menjadinya padahal dipecah-pecah cuma 100. Makanya mempertanggungjawabkan secara administratif itu menjadi sangat penting. Rambu-rambu harus diikuti, apa saja yang boleh dibelanjakan, di situ di rambu-rambu sudah ada. Bagaimana mempertanggungjawabkannya di rambu-rambu sudah ada, apa saja yang kemudian juga nanti dicari dokumen-dokumen pendukungnya di situ juga ada. Jadi sekali lagi siapa yang konsisten bisa menyelamatkan jawabannya. Tapi yang kemudian tidak kalah pentingnya adalah timeline bahwa ini adalah anggaran 2021, artinya dalam rentang 2 bulan ke depan itu harus dieksekusi dan sudah harus selesai, sehingga pertanggungjawabannya pun tidak boleh keluar dari tahun 2021. Dan mungkin tadi Pak Roman sudah memberikan timeline tertentu, tanggal-tanggal dan bulannya. Nanti silakan lihat secara teknis di juknis terkait kapan terakhir harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Saya kira itu saja ya beberapa hal yang saya tekankan, menambahi yang sudah disampaikan Pak Roman dan kawan-kawan. Mudah-mudahan semua ikhtiar yang kita lakukan mendapatkan ridho dan kemudahan dari Allah SWT dan menjadikan PT KIS semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangannya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridwan inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Suyitno. Terima kasih ya. Ya, saya langsung live ya. Ya, atur nuhun, Prof. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, tadi sudah sama-sama kita dengarkan arahan baik dari Bapak Direktur PT KI, Bapak Profesor Suyitno, dengan arahan juga dari Pak Ruhman Basori sebagai Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Ruhman, bahwa bantuan ini harus dijalankan sesuai dengan petunjuk teknis. Jadi apa yang kemarin Bapak Ibu sampaikan dalam proposal itu ya itu nanti yang akan Bapak Ibu laksanakan setelah bantuan itu masuk ke rekening.
mungkin mungkin ada dari penjelasan dari Pak Profesor Suyitno dan Pak Ruhman, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Pak ya sebentar, Pak Ruhman. Pak Ruhman. Baik. Halo. Ya, Bapak, ada yang ingin disampaikan dari perguruan Fakultas Syariah Ekonomi Islam Pemakaran. Ya, monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami mau tanyakan tentang yang tadi masalah anggarannya yang pas 100 juta. Apakah sudah ada pemotongan dari PPA atau seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai laporan jawabannya setelah selesai pelaksanaan kegiatan sarprasnya 30 hari ke depan itu seperti apa? Itu yang pasti sih nilai kamu mau buat itu. Selama kamu kuliah ya, selama kamu kuliah ada catatan aman. Ya namanya apa namanya? Namanya BIMTEK, belum dimulai BIMTEK ya. Jangan dibuka pertanyaan dulu. Potis. Ini pertanyaan apa materi BIMTEK semua. Nah, kalau ada yang mau ditanyain ke saya yang tidak urusan gitu. Ya, maksud saya yang tidak terkait dengan itu yang kayak gitu nggak usah ditanyain ke saya. Nah, kalau enggak ya kita langsung mulai aja. Tunggu penjelasan teknis. Gitu loh. Ya, maksud saya ini pertanyaan yang terkait bukan bimbingan teknis ya. Soal apa? Intinya tadi Pak saya. Kalau yang begitu nanti dijawab buat selesai. Mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan di luar daripada saya dulu sebentar. Ya. Ya. Dari Terima UMS kasih. nih. Saya Suharjianto dari UMS. Tadi disampaikan bahwa harus ada SK panitia. Pertanyaan saya, apakah SK ini dari rektor atau dari dekan? Karena kami ada di Fakultas Agama Islam Universitas. Baik, Bu Otis, saya kira tidak perlu saya jawab, langsung aja dijelaskan dulu baru ini udah teknis semuanya itu. Ya, baru terima Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tadi baik saya akan coba jawab. Tadi terkait dengan PPN pajak ya Bapak Ibu ya. Jadi bantuan yang akan kami transfer nanti langsung ke rekening yayasan atau perguruan tinggi atau atas nama UPKK itu 100 juta utuh Pak ya. Kami tidak potong PPN ataupun PPh-nya. Jadi nanti untuk pajak Bapak Ibu nanti sendiri yang akan memotong berdasarkan belanja yang akan dikeluarkan. Saran saya, belanjalah Bapak pada toko yang sudah ber-NPWP. Jadi itu biasanya barang yang dijual itu sudah include di dalamnya pajak. Bapak nanti tidak perlu bayar pajak lagi, Bapak tinggal meminta toko tersebut bukti daripada mereka setor pajak Pak. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah terkait dengan tadi yang dari Umus siapa ya, siapa yang penanda tangan? Itu karena Bapak FAI cukup dekan juga nggak apa-apa Pak. Ini kamu lihat nanti tiap semester kamu lihat saja. Terima kasih Bu Atis. Ya Pak. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi terkait dengan teknisnya. Saya berharap Bapak Ibu sudah mengisi persyaratan atau mempersiapkan persyaratan untuk pencairan ya Pak ya, sebelum tanggal 1 November. Mengingat waktunya sudah mepet, waktu pekerjaan hanya 30 hari kalender. Jadi begitu nanti uang masuk ke rekening, langsung dieksekusi untuk sesuai dengan RAB yang Bapak ajukan pada waktu Bapak mengajukan proposal. Assalamualaikum Bu, saya dari ASK Bu, bisa bertanya Bu? Silakan Pak. Silakan Pak. Oke, ya tadi mendengar ketika penjelasan pertama yaitu ketika membuat rencana itu silakan mau rehab kemudian mau untuk membeli bantuan pembelian IT. Nah kalau digabung antara rehab dengan pembelian IT dalam 1 juta boleh atau tidak Bu ya? Itu karena kemarin ketika saya nyusun RAB
Sedangkan saya sangat butuh untuk Infokus di lokal itu banyak yang rusak karena 2 tahun tidak dipergunakan gitu. Nah kemudian AC juga tidak digunakan di subnet. Apakah boleh pembelian itu, Bu? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan peruntukan yang sesuai dengan juknis, memang untuk rehab atau untuk sarana dan prasarana dalam hal ini yang melekat pada bangunan. Jadi seandainya Bapak ingin membeli AC ya Pak ya? Infokus. Nah, yang jelas sarana prasarana tersebut melekat pada bangunan Pak. Gitu. Jadi kalau Infokus kan memang dia melekat di bangunan itu nggak masalah. Tapi bukan yang istilahnya kita bisa bawa-bawa kemana-mana gitu loh Pak. Paham Pak? Kayak AC itu masih bisa. Ya, maksudnya kan melekat. Dia melekat pada bangunan. Sarana prasarana. Jadi kalau itu kan melekat Pak ya pada bangunan. Iya, betul, melekat Bu. Karena Infokus kita ada di kelas semua Bu, di kelas. Nah, di kelas kan Bapak. Jadi melekat ya dengan instalasi listriknya melekat kepada bangunan kan Pak. Contoh mobil nggak bisa gitu ya. Seperti itu. Paham ya Pak ya? Terima kasih Bu. Izin bertanya Bu. Halo Bu. Dari ya. Halo. Halo Bu. Iya ya Pak. Dari muka-muka Bu. Siapa disuruh Bu? Halo. Iya Pak, ya. Ya Pak. Ya silakan Pak. Ini siapa dulu ini yang disuruh Bu? Ini siapa? Ini dari Pak Muhajirin ya, monggo Pak Muhajirin. Ya. Untuk kwitansinya Bu, untuk kwitansinya itu apakah harus ditempel materai? Ya, harus. Pembelian barang. Oh, yang untuk pembelian barang. Ya, sesuai dengan aturan Pak. Kan aturan materai kan Bapak kalau belanja, kalau memang di atas dari 1 juta ya Pak ya. Menguatnya ya, itu kan biasanya dari tokonya ya Pak ya. Ya. Ya, kalau itu mah sesuai dengan aturan aja Pak. Berarti kan bentar dulu Bu, materai itu kan sekarang sudah tidak dipakai yang 6.000 ya, yang 10.000 ya. Jadi gini saran saya, lebih baik Bapak materainya satu aja gelondongan. Misalnya Bapak beli di dalam satu toko. Kalau pembeliannya langsung Bapak pembayaran secara ini lampirannya nanti nota. Paham Pak? Jadi setiap itu Bapak keluarkan. Notanya itu Bapak kumpulkan, nanti Bapak keluarkan dalam bentuk gelondongan satu kwitansi. Berarti satu kwitansi ya? Iya, bisa itu Pak. Nanti lampirannya adalah nota-nota. Kalau nota kan kita tidak kena materai kalau nota ya Pak, namanya beli. Makasih Bu. Ya. Izin bertanya. Izin Bu. Boleh bertanya? Iya ya, Buri. Baik. Ini Bu, Terima kasih Bu. Saya Bu Ria. Atau siapa? Bu Ria. Oh ya, baik Ibu, terima kasih. Saya dari Institut Agama Islam Sahid Bogor, Bu. Saya mau menanyakan, Bu, di saat pengajuan awal, kami kan sudah membuat rencana anggaran biaya. Kalau di kami rencananya itu untuk alokasi perbaikan gedung, terus ada perbaikan gedung laboratorium, juga ada untuk unit kegiatan mahasiswa dan perpustakaan digital. Nah, untuk hal-hal seperti di perpustakaan digital kan kami sudah menuliskan item-item jenis barang yang akan kami beli, Bu, dengan estimasi anggaran biayanya. Nah, kalau misalnya nanti pembeliannya melebihi dari anggaran itu diperbolehkan atau tidak, Bu? Atau kurang dari anggarannya itu diperbolehkan? Kalau kurang, artinya Ibu harus mengembalikan. Oke. Tapi kalau lebih, kita hanya membayar sebesar 100. Oh, oke. Sisanya berarti kampus yang harus menutup. Terus, bentar, tadi ada RAB Ibu bilang untuk unit pelaksana kegiatan, Bu. Kurang ini, Bu, tadi. Oh, ini, jadi kita ada perbaikan gedung
perbaikan gedung laboratorium, juga ada penambahan fasilitas prasarana gedung unit kegiatan mahasiswa dan perpustakaan digital. Ya, pada prinsipnya bantuan ini sudah jelas dalam Juknis adalah untuk rehab, perbaikan ataupun menambah ruang baru dan atau sarana prasarana pendukung teknologi. Itu tadi yang sempat saya sampaikan yang menempel pada bangunan ya Bu ya. Karena memang ini rumah besarnya adalah yang untuk bangunan peruntukannya. Gitu, paham ya Bu ya? Ibu izin bertanya lagi. Buku ya Bu ya? Buku-buku tidak bisa ya Bu? Bukan buku Bu, tapi fasilitas perpustakaan digital seperti aplikasi, terus buku pendukung untuk klasifikasi buku itu bisa nggak ya Bu? Klasifikasi buku. Iya kan kalau di perpustakaan kan ada buku tebal yang untuk klasifikasi buku perpustakaan. Kode buku itu kan harganya lumayan tuh Bu, 2,5 juta. Itu bisa dimasukkan atau tidak termasuk? Bisa, itu bisa Bu. Oh gitu. Maaf izin lagi Bu bertanya, maaf kalau banyak bertanya karena di anggaran rencana kami itu kan ada pembelian meja dan lain sebagainya, itu bisa nggak Bu? Itu termasuk yang melekat atau tidak Bu? Itu tidak Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, monggo Bapak dari Ya ini Ciamis Bu. Pak. Ya gini Bu, kalau misalkan kita ngebangun Bu, akan tetapi tidak sampai selesai gitu. Jadi 100 juta itu sampai cukup sehabisnya aja 100 juta gitu. Itu boleh tidak Bu? Ya nggak apa-apa Pak, 100 juta sampai habis 100 juta ya nggak apa-apa. Oh iya. Itu kan hanya 100. Yeah. Bapak maksimalkan dari 100 yang dari bantuan tersebut Pak. Kalau lebih kita tetap bayar 100. Misalnya 101 yang 1 jutanya kampus yang harus ditutupi. Berarti tidak sampai. Ya. Kalau ruangannya tidak sampai selesai bisa berarti Bu ya? Maksudnya tidak sampai, bangunan tersebut tidak selesai. Iya gitu. Jadi 100 juta itu tidak sampai selesai bangunannya gitu. Jadi sisanya oleh kami gitu ya tadi. Iya, sisanya oleh Bapak gitu. Iya. Jadi nanti ada komponen sebelah mana misalnya yang Bapak gunakan dari uang 100 juta. Tapi dengan harapan juga jangan sampai Bapak bangun nih 100 juta nggak selesai. Nunggu nanti bantuan tahun depan baru dituntaskan. Jangan gitu ya Pak. Siap. Terima kasih Bu Haji. Botes. Izin satu Botes. Bu. Ya. Ya Bu. Botes. Sebentar Botes, nambahin ini pertanyaan yang ini dari Pak. Yang melanjutkan. Jadi begini Pak, biar jelas asarnya, biar jelas kelihatan bahwa Kementerian Agama itu ada bantuannya, begitu ditambahin oleh Kementerian Agama itu bangunannya jadi. Jadi iya Pak, makanya. Bukan bangunan yang nanti akan mengandalkan dari lain lagi. Ya, benar itu maksud saya. Bapak itu bangun. Kemudian duit yang 100 itu untuk nambahin baru itu harus jadi gitu loh. Jadi jangan Bapak bangun tuh nggak jadi lagi. Berarti kan mega proyek itu namanya. Nah, tolong yang 100 juta itu untuk menyelesaikan, bukan untuk membikin bangunan mangkrak gitu loh. Itu namanya dalam kondisi KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Nah, itu boleh dilanjutkan dengan ini, tapi yang jadi ada goalnya gitu loh Pak. Nah, nanti sehingga nanti kalau ada pemeriksaan biar nampak bantuan itu Pak. Agama itu loh ini kok dibantu Kementerian Agama nggak jadi, itu yang malah jadi temuan Bapak Ibu malah bahaya. Nah karenanya saran saya misalkan sampai sudah lantai 2 nya belum butuh 100 juta selesai, makanya kira-kira dihitung nanti saya akan selesaikan ini melalui bantuan Sarpras tahun 2021. Jangan setelah dibantu 100 malah belum selesai, jangan yang seperti itu. Nah kalau enggak cari program lain gitu loh Pak, jangan yang begitu yang kira-kira nggak rampung. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Izin Bu, bertanya Bu. Izin Bu, bertanya. Yan. Izin Bu, bertanya. Izin bertanya juga Bu. Dari mana nih? Izin satu Bu. STIP Buntat Pesantren. Stik Bima.
Ya, siap. Saya Bu. Yang Supriyatman, STIQ Bima. Darul Kamal Tanya, satu, Bu. Bu. Kita kan proposalnya ini Bu untuk perpustakaan. Tadi kan kata Ibu tidak boleh membeli buku, nggak boleh ya? Iya Pak. Sebelumnya di anggaran kami lampirkan kemarin termasuk untuk penambahan koleksi buku berarti dihapus ya Bu? Ya, nanti kan kita ada lagi tuh Bapak mengajukan lagi yang RAB yang nanti masuk ke link. Untuk rak pengadaan rak buku soalnya kami sangat butuh sekali. Reot sekali ini rak yang sudah ada. Jadi yang melekat kepada bangunan ya Pak. Mohon izin dari komputer. STT Buntet, Bu. Komputer asal jangan laptop ya Pak. Komputer masih Baik, bisa. Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Kiri Bima Bu. Bertanya. Kamal satu, Bu. Komputer. Bertanya Izin Bu. satu, Bu. Izin bertanya dari STT Buntet. Tulang kiri Bima Bu. Intinya mungkin Assalamualaikum. Ibu mau izin. Dari IP Mafa ya? Ya, IPMAFA. Mafa. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya mau bertanya, kemarin dari kami mengirimkan RAP itu ada yang melekat di gedung, ada yang tidak melekat. Misal Pak, itu di unmute Pak. Bapak. Pak. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Salam. Tidak ada suaranya Pak. Tuh mau ikut bertanya ini. Kemarin kami membuat RAB itu ada yang sifatnya melekat di gedung, ada juga yang tidak melekat. Dalam arti prasarana untuk menopang kuliah di ruang kuliah seperti meja dosen dan kursi. Kita ada kendala, ada yang rusak. Apakah apakah diperbolehkan Bu untuk pengajuan hal tersebut terkait barang yang tidak melekat, kan sifatnya bisa pindah-pindah kursi itu? Jadi itu melekat. Bapak Ibu ya, saya ulang lagi kembali, ini banyak sih yang bertanya terkait dengan yang melekat ataupun yang tidak melekat. Jadi untuk meja dan kursi itu tidak bisa Pak. Jadi melekat dengan bangunan. Kalau Bapak Ibu mau membeli komputer itu boleh, tapi bukan melekat. Iya. Karena Jadi nanti kita benahi RAB kita ke depan bisa ya Bu, kami ini membenahi RAB. Itu segera ya Pak, sebelum yang itu masuk ke Google Form itu Pak. Jadi RAB Bapak Ibu pada waktu pengajuan, misalnya Bapak mengajukan seperti tadi yang sarana tidak melekat, dan lain sebagainya, dirubah Pak, silakan dirubah. Nanti diajukan lagi yang dalam Google Form ya Pak, Bapak ajukan Google Form itu, yang persyaratan pencairan Pak. Ya, Bu. Bapak Ibu yang masih RAB-nya peruntukan barang yang tidak melekat pada bangunan bisa diganti, dirubah. Ya, terima kasih Bu waktunya Bu. Alhamdulillah. Satu Bu. Kalau RAB-nya, Terima kasih waktunya Ibu. Kalau RAB-nya sudah, Ibu mohon bertanya Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Kalau RAB-nya, Darul Kamal. Ya. Bapak Ibu yang mohon ini yang tidak ini dimatikan dulu Pak. Dari Ya, Darul Kamal Bu. Ya. Monggo Terima Pak. kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terkait dengan perubahan RAB untuk syarat untuk pencairan. Nah, memang untuk RAB yang kita kirim di proposal, nah setelah beberapa penjelasan tadi, besar kemungkinan banyak perubahan Bu. Nah, terkait dengan sarana dan prasarana yang melekat di sana.
Nah, mungkin kami lebih bertanya tentang untuk yang LCD proyektor, Bu. Kalau laptop kan dan kursi kan tidak boleh. Nah, untuk LCD proyektor, nah karena kami juga kemudian kita akan lekatkan, akan tempel di ruang perkuliahan. Itu apakah boleh atau tidak, Bu? Boleh Pak, silahkan aja kayak proyektor yang Bapak tempel, terus instalasinya kan menempel pada bangunan. Nah, itu monggo. Jadi jangan lupa Pak, barang-barang sarana yang Bapak beli itu diinventarisasi atau diberi label. Ini adalah bantuan Sarpras tahun 2021 dari PT. Kalau untuk siakat gimana, Bu? Kenapa? Untuk siakat sistem akademik. Oh, siakat boleh. Boleh, ya. Bu, untuk mohon Terima kasih, informasi, SKUPPK dan RAP itu diberi tanggal berapa, Bu? SKUPPK dan RAP-nya itu? 1 November, hari per hari ini juga nggak apa-apa, Pak. SKUPPK dengan RAP-nya 1 hari tidak apa-apa ya? PKS-nya yang PKS atau PKB itu 1 hari. Hari ini maksud saya. Oh, PKS sudah diberi tanggal kan per hari ini, Pak, tanggal 27. Kalau RAP dan SKUPPK-nya? Disamakan saja, Pak. Oke, siap-siap. Makasih. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Bu Otis. Izin bertanya, Bu. Ya. Dari IMC Indralaya Palembang, Bu. Indralaya Palembang, monggo, Pak. Ya. Terima kasih. Selamat siang, Bu Otis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan, Ibu. Pertama, bantuan Sarpras ini sistematika laporannya seperti bantuan 2018 atau 2019, Bu. Ada persentase pengerjaannya, Bu. Ada 10% atau 25% dan lain sebagainya, Bu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, bolehkah kita dalam melaporkan kwitansi atau faktur itu sekaligus misalnya kita ada borongan pengerjaan sebesar 40 juta atau 50 juta gitu untuk renovasi misalnya kan. Nah, sekaligus kwitansi itu aja sudah cukup misalnya dengan 100 juta itu. Apakah bisa seperti itu, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pekerjaan, Bapak jangan diborongkan. Karena ini swakelola, Pak ya. Jadi tetap Bapak pekerjakan belanja sendiri. Mungkin tukang bisa. Tapi misalnya jangan diborongkan ke pihak ketiga. Nah, jadi pekerjaan itu tetap atas namanya dari kampus, dari perguruan tinggi ya, Pak. Itu. Terus tadi yang pertama apa, Pak? Mohon maaf. Sistematika pelaporannya, Bu. Persentase pengerjaannya ada yang 25%. Ini enggak, Pak. Ini langsung 100%. Karena kita akan transfer langsung 100 juta. Kita tidak bertahap. Terus yang penting ya, Bu. Ya. Bertanya, Bu. Bapak tetap melaporkan progresnya itu sebelum dan sesudah. Misalnya Bapak terkait dengan bangunan, itu juga ada bukti fisiknya terkait dengan foto berwarna, bangunan yang belum dan setelah mendapat bantuan. Gitu. Termasuk nanti kalau Bapak ada pembelian sarana, itu juga barang-barangnya difoto, Pak. Yang melekat pada bangunan itu, Pak. Jadi untuk laporan sekali nanti progres di akhirnya, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Bertanya, Bu. Saya mau tanya, Bu. Halo. Halo, Bu Adis. Halo. Bu Adis. Yang musik kan dulu nanti dipakai dulu ya, jangan dapat memperhatikan yang musik. Mana yang musik itu? Ya, saya mau tanya. Pakai musik siapa itu? Magelang pakai musik. Udah.
Assalamualaikum. Saya juga mau bertanya ini. Bisa? Halo. Ya, Pak. Ya. Ya, Anusen ya. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Halo. Ini saya yang mau saya tanyakan kemarin untuk RAB-nya itu kan kita untuk nama banknya itu kan pakai BPD. Nah, di sini di Google Form itu tertulis di sini ada BRI, BNI, Mandiri, BTN dan BSI. Apakah itu bisa pakai BPD atau harus pakai bank yang tertulis di sini, Bu? Untuk Pak, pengalaman yang sudah tahun lalu, kalau di luar dari bank yang sudah kami cantumkan, itu jika nanti ada masalah, itu sulit Pak kita untuk men-tracer atau ini kenapa kok belum masuk gitu Pak. Pihak bank pun kita, persepsi kita itu nggak bisa tembus ke sana ke BPD kan Bapak untuk bank daerah. Sedangkan ini waktu kita sudah mepet di penghujung tahun Pak. Jadi saran saya Bapak lebih baik mengikuti apa yang kita sarankan. Monggo banknya kita tidak tentukan, tapi kalau untuk yang bank daerah itu nanti kalau gagal transfer Pak. Oh begitu. Oh ya, baik. 2 minggu Pak. Jadwal Ya. pelaksanaan bulan November atau Desember atau pertengahan November berakhir pertengahan Desember bisa ya? Pokoknya waktunya 30 hari, begitu dana masuk ke rekening Bapak. Yang bertanya Bu. Kemudian 30 hari ya. Dana rekening kita masuk tanggal berapa Ibu supaya nanti dalam merealisasikannya itu sesuai dengan jadwal itu sesuai dengan dananya yang masuk itu. Ya Pak, jadi ini makanya kami kasih waktu sampai dengan 1 November seluruh dokumen pencairan dari 200 penerima bantuan ini sudah masuk ke kami melalui Google Form. Jadi nanti setelah masuk tanggal 1 November kita baru mau eksekusi, kita mau ajukan proses pencairannya. Biasanya memakan waktu sekitar 1 minggu Pak. Oh, baik. Minggu kedua di bulan November, insya Allah sudah masuk ke rekening Bapak. Dan kami akan informasikan jika dana tersebut sudah masuk untuk Bapak cek. Tapi kembali lagi saya ingatkan, Bapak jangan salah ngecek. Nanti Bapak ajukan ke saya, rekeningnya Bank Mandiri, Bapak cek Bank BRI. Sampai kapanpun di BRI nggak akan masuk Pak. Karena yang Bapak ajukan ke kami Bank Mandiri. Berarti jadwalnya lebih baik pertengahan November Bu ya, sampai dengan pertengahan Desember. Iya. Ya, jadwalnya Bapak lebih baik di minggu pertengahan November sampai dengan Desember. Baik, terima kasih. Untuk pembuatan jadwal pekerjaan. Bu, dari Musa Dadia mau bertanya Bu, izin bertanya. Monggo dari Musa Dadia Garut. Makasih atas waktunya Bu Otis. Bapak Ibu jangan lupa isi absen ya Pak. Ibu. Oh iya. Kemarin itu di RAB kita di Musadadia itu kita mengajukan pengadaan sarana laboratorium komputer. Apakah itu masih bisa dianggap sebagai benda yang melekat? Kalau tadi hanya sebatas selintas komputer bisa dianggap benda yang melekat atau yang lainnya kayak fokus itu bisa melekat. Tapi apakah kalau secara keseluruhan sarana untuk laboratorium komputer itu bisa dianggap sebagai sarana yang melekat? Bisa Pak kalau lab. Lab ya? Iya. Oh semua. Oke siap. Ya. Makasih. Jadi nama Pak? Nama? Ya. Bukan ini nih yang di klasis. Makasih Bu Otis ya. Dari State UE Jombang Bu Otis. Halo. Ya monggo Ibu. Tadi disinggung oleh Pak Ruhman kalau bisa nggak ada HR, yang dimaksudkan dengan HR itu apakah kita tetap boleh menganggarkan ongkos tukang? Maaf Bu, putus-putus Bu. Di RAB boleh mencantumkan ongkos tukang pekerja. Di RAB apa bisa mencantumkan atau menganggarkan ongkos tukang atau ongkos pekerja? Ongkos tukang, saya rasa nggak apa-apa bisa itu. Loh kalau ongkos tukang yang kalau tukangnya nggak dibayar ya nggak mau kerja dong Bu. Maksudnya yang saya
kalau bisa itu honor-honor itu kan nggak ada aturannya itu. Yang panitia itu loh Pak. Bapak Ibu bentuk panitia, ketua, wakil ketua, bendahara itu kalau bisa itu pakai anggaran lain lah, subsidi dari yayasan. Jangan pakai uang 100 juta itu loh. Gitu ya. Supaya nanti nggak nyolok motor oleh pemeriksaan. Wah kayak gitu ya honornya gitu loh. Mau beli komputer aja ada honornya lah ya. Ya benar Bu. Ya. Terima kasih. Jadi usahakan jangan sampai kalaupun mau honor upah tukang mau dibayar angkanya lebih besar daripada barang yang dibeli itu jangan sampai ya Bu. Gitu. Ada sharing, ada pendanaan dengan kampus. Pak Kasubdit, Bu, kasih mohon izin tanya Bu. Kalau lab komunikasi untuk di kamera beli nggak Bu? Nggak bisa Pak. Bu kasih. Ya. Izin bertanya Bu. Izin bertanya Bu. Bagus ya, bagus. Ya. Baik Bu. Kan ada panitia UPKK itu ketua, bendahara dan anggota. Ya. Nah itu kan apakah kepanitiaannya itu diambil dari yang 100 juta itu dan kira-kira besarannya berapa atau kita ngambil dari yayasan saja? Bapak untuk kali ini untuk honor UPKK tidak ada ya Pak? Karena di Juknis juga tidak saya cantumkan. Kalau yang 200 memang ada. Jadi UPKK tidak ada honor. Siap. Ya. Ibu izin bertanya biar jelas juga Bu dari awal. Ya, jadi Bapak Ibu saya pertegas untuk UPKK tidak ada honornya. Kalau untuk dari 100 juta tidak boleh untuk membayar honor UPKK. Ibu izin Bu, izin bertanya Bu. Bu, dari bertanya Bu. Buntet Pesantren Bu ingin bertanya. Bu. Izin Bu, tanya Bedes. Terima kasih. Oke. Dari Bu STIT Buntet Pesantren Bu. Tadi pembelian untuk kursi meja yang untuk dosen kan tidak boleh Bu karena tidak melekat. Ya. Nah, ini kalau yang kursi untuk mahasiswa seperti Citos untuk di ruang belajar diizinkan Bu. Kan adanya di dalam kelas. Iya, tetap nggak bisa Pak. Oh, tetap nggak bisa. Ya. Oh iya berarti yang betul bisa di dalam bangunan Bu ya. Adalah rumah bangunan Pak. Bapak Ibu, terima kasih. Dari rumah besar bantuan ini adalah di bangunan. Kalau melekat pada bangunan monggo, tapi kalau tidak nggak bisa Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Kalau dibuat bangunan bisa Bu, buat kelas bisa nggak? Untuk apa Pak? Kelas bisa nggak untuk kelas? Bisa. Untuk rehab dan tapi jadi ya Pak, jangan mangkrak. Jadi bantuan saya harus kelihatan kalau untuk bangunan. Terus jadi bentuk itu ya? Tanya. Monggo Pak dari Madani. Assalamualaikum. Ibu, halo, assalamualaikum. Yang berkepentingan mohon di-mute. Assalamualaikum Bu. Ya. Halo. Ibu. Monggo. Ya. Kalau untuk ini Bu, rehab ruangan yang sebetulnya sudah jadi, tapi kita mau berubah posisi, misalnya mau nambah jendela dan sebagainya bisa Bu. Oh, enggak, memang itu Pak, boleh. Oke Bu. Ya. Untuk restorasi ya, restorasi ruangan ya. Ya, pokoknya rehab atau monggo. Ibu izin bertanya. Cantik ruangan. Dari Madani ya Pak. Ya, Jogja. Ya. Ya, terima kasih Bu. Kalau misalkan kameraan jadi pakai webcam kan. Dari Cianjur Bu, izin bertanya. Halo Bu. Ya, monggo Bapak. Ini. Pak. Sudah dari
Silakan. Ya, dari Darul Hikmah. Ya Bu, saya ingin bertanya dari Bekasi Darul Hikmah. Ya. Tadi kan dikatakan ya Bu ya, untuk lab bisa. Apa namanya? Ini kalau untuk kwitansinya ini, apakah memang harus dari kita beli satu-satu atau memang kita kan pinginnya ada dari satu vendor Bu yang mengerjakan itu semua? Itu kwitansinya seperti apa ya Bu ya? Apakah kita minta dengan vendornya atau kita minta kumpulin satu-satu apa namanya nota pembeliannya Bu? Bapak mau Padahal kita pakai Iya, Bapak mau apa dulu nih yang mau dikerjakan? lab komputer Bu. Isinya, PC-nya, kemudian apa namanya untuk mahasiswa yang perlu lab bahasa. Jadi begini Pak, pada prinsipnya ini anggaran adalah swakelola. Jadi Bapak tidak bisa pihak ketigakan. Kalau nanti Bapak pihak ketigakan, nanti konsekuensinya Bapak sendiri yang akan menanggung jika ada pemeriksaan. Oke. Jadi saya sarankan tetap Bapak langsung seolah-olah Bapak yang membeli. Oke. Gitu Pak. Monggo aja diaturnya seperti apa, tapi kita secara kwitansi pun kelihatan itu Pak kalau di pihak ketiga kan Pak. Karena nanti kalau di pihak ketiga kan pasti ada biaya pihak ketiga yang akan mengurangi di 100. Jelas ya? Terima kasih ya, Bu. Oke. Itu dia Lahat Bu. Mohon izin Bu. Iya, dari Lahat Pak. Dari Lahat Bu ya. Ya, monggo. Terima kasih Bu. Kita ada rencana mau merehab ruang dosen Bu ya. Iya. Nah, perkiraan kita cukup, tapi itu dilengkapi dengan AC. Nah, kalau meja dan kursi segala macam itu memang sudah kita siapkan selama ini kan, tinggal ruangannya perlu diperbesar begitu. Tapi kan perlu AC kan Bu. Ya. Nah, boleh atau tidak? Silakan Pak kalau AC. Juga bisa berarti ya. Tapi listrik mendukung ya Pak? Listrik ya, alhamdulillah Bu. Nah, nanti istilahnya pasang AC, AC-nya nggak bisa, kok nggak nyala apa nih AC-nya? Iya Bu, listriknya nggak kuat. Enggak, alhamdulillah. Sir Pak. Ya, terima kasih banyak Bu. Iya, monggo. Saya mau bertanya Bu. Bukasi. Dari saya Al-Azhar Mamuju Bu. Dari Mamuju, monggo Pak. Al-Azhar Mamuju. Al-Azhari Mamuju. Ini kan kemarin saya memang mengajukan RAB itu pada awalnya itu karena kami daerah pasca gempa, jadi banyak fasilitas seperti kursi, lemari dan lain-lain itu rusak Ibu akibat runtuhan bangunan itu. Tapi kan saya lihat itu tidak bisa Ibu untuk itu, untuk beli-beli itu. Hanya bisa beli AC dan lain-lain. Saya punya asrama mahasiswa Ibu. Saya punya asrama mahasiswa. Apakah boleh itu untuk direhab misalnya begitu Bu? Bangunannya pendidikannya untuk kampusnya ruang kuliah maksud saya? Maksudnya ada asrama untuk mahasiswa. Apakah boleh itu yang direhab Ibu? Asrama? Diutamakan yang untuk kampus ya Pak. Maksudnya untuk kondisi kampus itu seperti apa? Yang sekarang ini pasca bencana. Masih. Iya pasca bencana itu Bu, sebenarnya ada bangunan yang rusak, tapi kalau kami mau perbaikan dengan 100 juta itu tidak bisa Bu, mangkrak juga. Karena memang butuh anggaran yang besar. Jadi kalau kami mau, saya hitung-hitung kemarin untuk biaya itu, karena ada bangunan utama kami yang rusak itu sekitar 1 miliar baru bisa jadi Bu. Jadi kalau misalnya dengan 100 juta ini, itu masih sangat kurang, dan memang kalau untuk perbaikan mau uangnya ditambah oleh yayasan itu juga sangat tidak memungkinkan karena butuh biaya besar begitu Ibu. Kasihkan tetangga aja Mas, yang cukup Mas. Ini Pak, ambil priority. Jadi Bapak Ibu soal ruang kelas. Bentar kita Ya monggo Pak Ruman. Ambil hajat-hajat pendidikan yang utama ya. Bisa lab, bisa ruang kelas, bisa juga apa namanya tadi untuk pendukung sarana pembelajaran IT. Nah, kalau panjenengan itu nanti nggak cukup 1 miliar, ambil pembelian untuk IT untuk pendukung itu aja. Jadi jangan untuk
kurang asrama. Asrama ini belum menjadi prioritas dalam program kita ini, maka nanti agak repot larinya ke penyamping gitu. Kalau teman-teman sama masih tetap bingung, kembalikan ke saya, tak kasihkan tetangga sampean yang membutuhkan. Terima kasih. Ada Cianjur Pak, yang bertanya Pak. Jadi dari Mamuju kita ke IT kalau memang bangunannya yang membutuhkan anggaran banyak, kita ini ke IT saja Pak. Kalau enggak ya itu akan. Ibu boleh bertanya Bu. Ayo Bu, karena masih ada juga sebenarnya beberapa bangunan kami yang kami mau rehab seperti rektorat yang rusak juga Bu. Pokoknya nggak bisa. Ya pokoknya dimaksimalkan. Ya untuk kelas ya Pak ya, untuk pendidikan. Ya. Kayu saja. Gini Botis, kalau ternyata dari hasil laporan ternyata hajat utama pendidikan rata-rata sudah terpenuhi, maka PTKIS itu ke depan nggak perlu dibantu, perlu dibantu yang lain. Nah, ini kan mencerminkan, nanti coba kita lihat anunya apa dari ragam pembangunannya, walaupun dibolehkan berarti prioritinya kalau sudah bangun ruang rektorat bukan kita dulu lah, biar ya yang lain-lain dulu gitu. Nanti gitu Pak. Jadi ya hajat utama pendidikan yang kalau nggak dibantu Kementerian Agama, walaupun sedikit itu tidak bisa jalan. Oh iya Pak, ya. Bu mau tanya Bu. Bu bertanya Ibu. Ibu boleh bertanya Bu. Kesalahan indah Bu. Sama dengan yang sudah mohon jangan diulang kembali. Ya Bu. Tanya Bu. Assalamualaikum Ibu boleh bertanya Bu. Al-Hairiyah. Mamuju. Dari Mamuju siapa tadi? Hairiyah. Ya baik Bu, terima kasih atas kesempatannya, waktunya. Jadi Bu, sama kasus kami di Al-Hazari, kan kami pasca gempa, ruang kelas kami banyak yang rusak dan sudah tidak bisa dipakai. Nah, karena kami yayasannya ini satu lokasi mulai dari RA sampai perguruan tinggi, jadi untuk sementara waktu kita menumpang di kelas Madrasah Aliyah. Nah, untuk kondisi saat ini ruang kelas juga untuk yang kita pakai RA MA ini Madrasah Aliyah juga mengalami kerusakan, tapi tidak separah ruang kelas kampus kami. Bisa tidak Bu kita gunakan alokasikan untuk rehab untuk ruang kelas yang kita pakai di Madrasah Aliyah itu untuk sementara yang kita pakai sembari menunggu bantuan untuk pembangunan ulang gedung kita yang rusak total. Baik Bu, terima kasih. Untuk yang itu nggak bisa Pak. Untuk kampus Bapak aja Pak dimaksimalkan seperti tadi saran dari Pak Ruhman juga. Jadi kita untuk perguruan tingginya. Oh iya. Kalau Bapak itu menumpang di madrasah itu bukan kewajiban, namanya numpang ya Pak ya. Iya. Untuk sementara. Iya. Sementara. Nah, jadi untuk kampus siapa? Untuk kampus Bapak sendiri ya Pak. Oke, Bu mau tanya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya. Dari Ibu. Iya Im. Ya Bu, gini Bu, kami kan mengajukan proposal untuk lab komunikasi, sehingga kami membutuhkan yaitu laptop, kamera, dan CCTV sama TV. Apakah itu diperbolehkan Bu? Bapak, lab komunikasi. Alat komunikasi, kalau menempel kembali lagi Pak, jadi Bapak identifikasikan lagi, kalau dia menempel pada bangunan silahkan. Tapi kalau tidak bisa. Ya, kita bicara akunnya itu. Jadi bahasanya apa ya? Kalau kita bilang tuh di penganggaran tuh akun, mata anggarannya, rumah besar anggaran kita adalah bangunan Pak sebenarnya, gitu loh. Makanya untuk sarana prasarana di sini jika melekat pada bangunan itu kita berbolehkan. Ya, siap. Tapi kalau tidak bisa Pak. Gitu, karena rumah besarnya bantuan ini adalah bangunan. Ya Bu, siap Bu. Paham ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang sama tidak diulang lagi. Ya Bu, dari Pak Ibu. Assalamualaikum Ibu, boleh bertanya Ibu? Jangan beli CCTV lah. Indah Ibu. Halo, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sarana IT pendukung pembelajaran, Bapak Ibu bisa bikin LCD bisa, kemudian bisa untuk war room. Studio pembelajaran, sarananya apa saja. Halo? Aplikasi komputer akuntansi bisa Pak? Aplikasi nggak masalah.
Jadi aplikasi hari ini kan butuh teman-teman itu yang mendukung IT itu pembelajaran nggak apa-apa. Tapi kalau yang CCTV dan sebagainya itu nanti dulu lah, bukan urusan kita lah. Laptop juga dalam rangka untuk mendukung pembelajaran yang dilakukan. Ini kan teman-teman rata-rata pada ngeluh tuh PTKS nggak jalan dengan adanya COVID-19. Coba sampai 100 juta fokuskan ke situ untuk bagaimana mendukung infrastruktur pembelajaran jarak jauh dengan misalkan ada para siswa para guru para dosen membuat media pembelajaran, membuat konten-konten, kemudian micro teaching malah boleh itu loh. Nah, kasih. Jadi jelas Bapak Ibu ya, tadi penjelasan dari Pak Ruhman bahwa untuk IT pendukung pembelajaran, untuk micro teaching dan lain sebagainya, untuk CCTV nggak bisa ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lagi? Kalau pertanyaannya mohon jangan ditanyakan lagi ya Pak. Kita akan beralih kepada pengisian Google Form. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Jajuli supaya nanti jelas, tidak salah lagi. Karena nanti kalau dari Bapak pengisian Google Form terkait dengan nomor rekening, nama rekening itu salah, itu akan berakibat gagal transfer, Pak. Dan prosesnya tidak cepat. Gagal transfer itu biasanya kita butuh waktu untuk mentransfer kembali, itu seminggu sampai kadang 2 minggu. Apalagi pakai bank yang bukan kami sarankan, dalam arti kata bank daerah ya, itu akan lebih lama lagi Pak. Jadi saya sudahi ini pertanyaannya, karena yang ditanyakan itu hampir sama semua Pak, sudah diperjelas dengan Pak Ruhman pun tadi. Jadi ini akan saya lanjutkan. Ya langsung lanjut. Untuk Google Form Mbak, mengingat waktu ini sebenarnya sampai dengan. Ya Bu, lanjut saja, lanjut. Lanjut Pak Jul. Lanjut Bu, lanjut. Tentang alamat boleh Bu. Assalamualaikum. Lanjut aja. Lanjut Bu, lanjut. Lanjut aja Ibu, lanjut aja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor yang bisa dihubungi menyusul aja. Lanjut acara berikutnya. Enggak Pak Jajuli. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah broadcast ya terkait pengisian Google Form yang harus dicermati. Yang di halaman pertama dari Google Form-nya, sebentar. Bisa di-share juga, Pak? Ya, sebentar ya, Pak ya. Ya, Pak. Untuk alamat linknya sudah ada di chat. Ya. Bapak bisa lihat di halaman pertamanya kita ada data formal ya Pak. Data formal ada nama, ada nomor urut, terus nama PTKI, terus alamat, itu diisi sesuai dengan yang tertera di SK. Ya. Kesempatan. Untuk selanjutnya adalah nomor NPWP. Nomor NPWP itu diketik sesuai dengan format. Sebentar ada Pak Sikin suaranya masuk. Dimut dulu. Suara dimut. Mas, monggo Mas. Dilanjut. Oke. Selanjutnya pengisian NPWP sesuai format yang ada di NPWP, Pak. Jadi ada titiknya, ada stripnya.
Kalau Bapak punya NPWP, itu tulisannya ada titik dan stripnya, itu formatnya di form kita sudah ada. Terus yang ketiga adalah nama rekening. Nama rekening ini diisi sesuai dengan nama yang tertera di buku rekening, termasuk spasi, termasuk koma atau apostrof di atasnya. Jangan sampai kelebihan spasi belakang juga. Jadi ketika ngetik nama, pastikan sesuai dengan nama yang ada di rekening. Berikut juga nomor rekening. Nah, untuk nomor rekening yang depannya 0 bisa dikasih apostrof atas agar nolnya yang paling depan tidak hilang. Kalau itu banknya Bank BRI. Kalau bukan Bank BRI, bukan Bank BTN, biasanya nggak masalah kalau nolnya. Kadang yang hilang juga Bank BNI kalau depannya ada nolnya. Kalau yang depannya nggak ada nolnya, nggak usah dikasih apostrof, nggak masalah untuk penulisan nomor rekening. Nah, yang terakhir itu nama bank sama cabang. Nama bank di situ juga sudah ada panduannya. Ada tadi sudah disebutkan sama Bu Otis, ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia BSI. Khusus untuk wilayah Aceh biasanya karena bank yang nasional adanya Bank Syariah Indonesia, pindahan dari Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah. Usahakan nanti yang Kopertais 5 pakainya Bank BSI, bukan bank daerah atau bukan Bank Aceh. Kenapa? Tadi juga sudah disinggung Bu Otis, karena kita tidak bisa nge-track dana ketika itu gagal transfer. Kalau ke bank daerah, kita nggak bisa ngecek apakah ini sudah nyampe di bank daerahnya atau dananya ada di mana, kenapa masalahnya, kurangnya apa, kita nggak bisa ngecek. Yang bisa kita cek langsung adalah kelima bank yang sudah disebutkan itu. Kemudian di form bawahnya silahkan upload buku rekeningnya yang kelihatan nama rekening dan nomor rekening. Usahakan bisa dibaca. Kalau yang sering susah dibaca adalah rekening, biasanya rekening BRI atau BTN yang kurang jelas. Bisa ditulis di atasnya, Pak, pakai tulisan tangan agar biar terbaca dengan jelas. Jangan sampai salah nulisnya ya, Pak ya. Karena ada yang nulis nomor rekeningnya nggak terbaca, ditulis di atasnya salah. Gitu. Itu juga nanti bisa gagal transfer juga. Nah, ketika sudah di next, sudah terisi semua, pada PEK satunya, PEK selanjutnya ada persyaratan-persyaratan pencairan yang harus diupload. Ada 6 di situ, ada 6 berkas berdasarkan surat kami. Jenis filenya PDF, Pak. Ukurannya kurang dari 1 megabit. Mohon diingat ya, kurang dari 1 MB. Kalau Bapak nguploadnya lebih dari 1 MB, tidak bisa tersimpan, Pak. Ya, jadi ada 6 berkas. Yang pertama adalah RAB. RAB dapat Bapak perbaiki dari RAB usulan tadi yang sudah disampaikan Bu Otis. Kalau kemarin ada beberapa yang menyampaikan tadi buat kursi dan sebagainya, silahkan dirubah dan nanti diupload. RAB ini dikasih tanggal, silahkan dikasih tanggal sebelum 1 November. Terus PKS, di PKS itu sudah ada tanggalnya. Bapak tinggal ngasih nomor dari perguruan tinggi di bawah garis yang atasnya itu. Karena yang nanti nomor yang di atasnya dari nomor direktorat. Jadi nomornya nanti di atas ada 2, Pak. Yang di bawah itu nomor perguruan tinggi, yang di atas nanti nomor dari direktorat. Yang ketiga, jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan Bapak isi atau dibuat mulai pertengahan November. Jadi kemungkinan pertengahan November cair, katakanlah tanggal 15, nanti selesainya tanggal 15 Desember. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
30 hari kalender. Jadi bukan 30 hari kerja ya Pak ya, 30 hari kalender. Jadi hari libur tetap dihitung. Jangan sampai pelaksanaan pekerjaan termasuk bukti kwitansi pengeluaran pekerjaan lewat dari 30 hari kalender sejak dana bantuan masuk ke dalam rekening Bapak Ibu. Jadi misalkan ada dana bantuan yang beda masuk harinya. Si A bantuannya masuk tanggal 15, si B masuknya tanggal 16, yang mengikuti tanggal masuk dana di rekening Bapak Ibu. Terus yang keempat, kwitansi. Kwitansi itu di atas ada nomor urut SK. Bapak isi sesuai dengan nomor urut SK yang kita publish. Misalkan Bapak nomor 1 tulis nomor 1. Misalkan Bapak nomor 115 tulis 115. Untuk tanggal kwitansinya dikosongkan saja, Pak. Nah, itu dikasih materai 10.000, terus tanda tangan, stempel. Jangan lupa stempelnya, Pak. Kadang sudah dikasih materai, sudah tanda tangan, tidak distempel. Yang kelima ada KAK. KAK yang diisi adalah bagian atas, yaitu latar belakang, maksud dan tujuan, target atau sasaran. Sedangkan yang di bawahnya tidak perlu diisi karena sama isiannya. Jadi Bapak hanya mengisi 3 item, latar belakang, maksud dan tujuan dari bantuan, terus target sasaran bantuan Bapak apa? Misalkan menyelesaikan bangunan, meneruskan bangunan supaya bangunan jadi, membuat laboratorium, atau membuat studio pembelajaran tadi seperti yang disampaikan Pak Rukman. Yang terakhir adalah SK UPKK, tadi juga sudah disampaikan. SK UPKK-nya bisa tanggal hari ini, tapi paling lambat ya sebelum tanggal 1 November. Ke-6 berkas ini di-scan yang jelas, Pak. Karena ada beberapa scan kemarin yang ngirim di aplikasi itu tidak bisa dibaca. Kenapa tidak bisa dibaca? Karena banyak yang foto di malam hari di dalam ruangan. Jadi buram, tidak terlihat jelas. Kalau di print out susah dibaca. Pastikan Bapak Ibu sebelum mengirim berkas dilihat dulu berkas yang akan dikirim, dibaca dengan baik, bisa dibaca atau enggak. Jangan sampai tidak terbaca. Itu saja Bu Otis, saya kira sudah jelas. Mas, silakan kalau misalkan masih ada pertanyaan, dibuka pertanyaan atau enggak Bu Otis, atau dilanjut ke komunikasi WA atau Japri, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jajuli, tadi sudah disampaikan tentang pengisian Google Form. Saya berharap tadi penjelasan dari Pak Jajuli, Bapak Ibu menyimak dan paham apa yang harus disampaikan, karena ini terkait dengan dokumen pencairan Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi saya titik beratkan bahwa penulisan di Google Form untuk nama itu harus sesuai dengan yang ada di buku rekening. Huruf spasinya, titik komanya dan lain sebagainya. Karena kebanyakan gagal transfer itu di nama yang tertera di buku rekening. Jadi mohon Bapak Ibu itu begitu mengisi di Google Form dilihat kembali apakah sesuai dengan yang ada di buku rekening. Terus untuk terakhir tanggal 31 Oktober itu semua Google Form sudah terisi semua dari 200 penerima. Tanggal 1 kita mulai proses untuk pencairannya. Mungkin cukup kayaknya Pak Bapak Ibu ya. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum, dari saya Hikmah Tanjung Balai, Bu. Kenapa, Pak? Yang ditanyakan? Begini, Bu. Memang kan ini bimbingannya ini kan BIMTEK ini kan udah kita laksanakan, Bu. Tapi mohon usul saya, Bu, agar dibuat grup WA untuk yang penerima, Bu.
Mana tahu ada kekurangan, kesilapan bisa sebagai media komunikasi itu. Sekian Bu. Kalau untuk grup sih monggo aja siapa yang menginisiasi, tapi menurut saya banyak sekali ya 200 itu ya. Entah perwakilan Bu, ada dari misalnya dari Jawa kan membuatkan grupnya Bu. Aja Bu. Iya, nanti yang saya sedikit agak kerepotan sebenarnya Pak. Kalau memang ada teknisnya silakan WA ke saya atau ke Pak Asikin. Kita akan coba untuk menjawab jika di lapangan. Nanti setelah ini kita proses pencairan, saya adakan Zoom lagi, Bapak Ibu. Nanti di tengah ini. Mungkin cukup Bapak Ibu ya sudah. Cukup. Cukup. Ya, Bapak Ibu. Cukup. Terima kasih Bu. Atas informasinya. banyak Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Pimpinan telah mengikuti bimbingan teknis terkait dengan bantuan sarana. Setelah bimbingan ini, Bapak Ibu harus dikerjakan dengan peruntukan bantuan pun untuk apa. Bimbingan tadi sudah diperjelas bahwa bantuan ini dalam bentuk rehab sarana prasarana, sarana dalam hal ini yang melekat pada bangunan. Kembali lagi, sarana yang melekat pada bangunan dan IT, monggo. Tapi di luar itu dana tersebut tidak diperuntukkan itu karena rumah besarnya adalah rumah bangunan nih Bapak Ibu ya. Dengan materai, jangan lupa materainya sekarang 10.000, jadi kwitansi itu nanti ditempel materai tadi sudah disampaikan dengan Pak Jajuli, tanda tangan dan distempel. Nomor yang dimaksud nomor di sini adalah nomor yang ada di SK. Memang di SK tidak tertulis nomor urut, di situ ada nomor, tapi yang dimaksud adalah nomor itu Bapak Ibu yang dicantumkan di dalam kwitansi. Untuk penanggalan itu tanggal 2 per hari ini Bapak Ibu ditanggalkan per hari ini saja. Untuk RAB, UPKK, KAK, kwitansi, PKS itu ditanggalkan per hari ini. Saya berharap sebelum tanggal 1 seluruh dokumen sudah masuk. Dipastikan dokumen yang Bapak sampaikan itu jelas seperti tadi yang disampaikan sama Pak Jajuli, dokumen jangan kabur ataupun membuat ini dokumen pencairannya. Kemudian sepertinya cukup. Pak Jajuli yang mau ditambahkan? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi pertemuan pada sore hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian bimbingan teknis ini ada yang kurang jelas atau kurang berkenan dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Atas penjelasannya. Sudah aja Pak Roman. Alhamdulillah, makasih semua. Situ kan ada situ kan, jadi tak perlu cecangin lagi. Jika berkenan Bapak Ibu membuat grup ya. Nomor WA-nya Bu Andis. Lebih lanjut. Ribun. Ada di surat itu Pak, nomornya. Ayo. Grup Pak Sarwadi, buat grup Pak Sarwadi. Kembali. Pak Bahrul. Iyalah. Recording stopped.